kita akan baca firman Tuhan hari ini, saat ini Matius 24 ayat 15 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusu bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Judul yang saya berikan adalah kepalsuan. Semua katakan, iya. Jadi seperti biasanya, saya bertanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya ingat waktu itu kami doa di bawah, saya berdoa, saya lagi menyembah, Tuhan bicara buat saya firman Tuhan ini. Dan saya dengar jelas. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar akan berkerumun. Tapi saya pulang, saya berdoa lagi, Tuhan berbicara buat saya. Saya pikir itu khusus buat hari itu di bawah di doa hamba-hamba Tuhan. Tapi waktu saya pulang, Tuhan tidak ngomong apa-apa lagi. Dan saya terus bertanya, Tuhan, sebenarnya saya mau sampaikan atau tidak? Karena saya melihat topik ini memang agak sulit ya bagi saya. Tapi saya bilang Tuhan yang angkat saya. Tuhan yang pilih saya, jadi silakan Tuhan buka rahasia ini buat saya. Supaya saya menyampaikan bagi umat Tuhan. Jadi saya ingin mau rubah. Tapi Tuhan bilang saya harus taat. Hal-hal kecil kita harus taat buat Tuhan. Sekalipun itu kecil. Jadi akhirnya saya menyusun ini khotbah dengan pertolongan Tuhan. Dan judul juga saya pikir ini judulnya sulit juga untuk materi ini firman Tuhan ini. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya pewahyuan kepalsuan. Dan saya percaya kita mau dilepaskan dari hidup yang palsu. Karena Tuhan mau kita murni. Di rumah Tuhan tidak suka kepalsuan. Tapi Tuhan mau kemurnian sejatinya kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang cerita dari Matius 24 ayat 15 sampai 28 itu dimulai dari Matius pasal 23. Yaitu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kondisi kerusakan orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi. Akhir dari pembicaraan ini, Yesus mengakhirinya dengan satu kalimat yang keras, yaitu Yerusalem akan dihancurkan dan menjadi tempat yang terbuang. Bapak Ibu Saudara, para murid itu terkejut sekali dengan perkataan ini. Mereka berpikir Yerusalem kota megah ini, Yerusalem yang dianggap sebagai pusat agama Yahudi, kebanggaan orang Israel, Bait Allah ada ditempatkan di Yerusalem. Lalu bagaimana mungkin Yerusalem dihancurkan? Bait Allah pada zaman Herodes adalah bangunan yang terindah dan termegah. Tidak ada bangunan yang seindah Bait Allah di Yerusalem, saudara. Dan ini dibangun serta seluruh kubahnya itu dilapisi emas berkilo-kilo. Jadi bagaimana dia tidak menjadi bangunan indah dan bangunan megah dan semua orang mengaguminya, saudara. Lalu kalau Tuhan bilang Yerusalem akan dihancurkan, bagaimana dengan itu Bait Allah yang ada di Yerusalem? Bangunan megah pasti dihancurkan. Betul saudara? Apa bisa? Ini Tuhan bilang Yerusalem mau dihancurkan kemudian dibuang. Apa bisa Tuhan bisa lakukan itu? Bagaimana mungkin Tuhan bisa lakukan hal ini?
Karena mereka anggap Tuhan hanya sebagai guru. Amin. Bukan sebagai Tuhan Allah. Kadang kita anggap Tuhan cuma sebatas guru, cuma ngomong buat kita. Tapi kita tidak pernah percaya perkataan Tuhan. Makanya kita selalu ambil jalan pintas. Kita cari orang yang lebih pintar dari Tuhan, yaitu dukun-dukun, orang-orang berobat, orang-orang kuat, orang-orang pintar. Karena kita tidak percaya sama firman Tuhan. Kita lebih percaya pada kekuatan dukun-dukun, roh-roh jahat, sihir-sihir mantra, daripada percaya perkataan Tuhan. Itu sama murid-murid. Karena mereka anggap ya Yesus itu cuma guru, bukan Tuhan. Sama dengan kita. Kita ke gereja tapi pengajaran firman-Nya tidak punya pengaruh, punya dampak. Karena kita lebih percaya hal-hal di luar daripada perkataan firman Tuhan. Nah, pasal 24 dan 25 Tuhan Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Semua bilang akhir zaman. Nah, kalau berbicara tentang akhir zaman, orang akan berbicara tentang peperangan. Orang akan bicara tentang bencana alam. Orang akan berbicara tentang kelaparan, gempa bumi, dan bencana-bencana lainnya. Dan semua gejala tersebut dihubungkan dengan akhir zaman. Makanya kalau bencana jadi kita selalu berkata bahwa akhir zaman telah tiba. Yesus berkata hati-hati. Itu semua bukanlah gejala akhir zaman. Tetapi memang semuanya itu harus terjadi. Jadi kalau ada kegoncangan, kemudian ada gempa, kemudian ada banjir bandang dan segala tetepengnya, memang semua harus terjadi, saudara. Setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Terhadap Ambon harus terus beritakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita terlambat, orang-orang belum dengar ini firman, maka kita akan lama-lama di bumi dan penderitaan kita semakin banyak. Karena setiap zaman itu punya pengaruh yang berbeda-beda. Zaman kita dulu kita hormati orang tua, kita hormati guru, kita hormati orang di atas. Sekarang zaman ini tidak. Setiap zaman itu punya perubahan. Jadi kalau ibu-ibu mau didik anak-anak zaman dulu sudah tidak bisa. Mereka akan lari rumah. Amin, saudara. Itulah sebabnya harus banyak berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, orang selalu bicara hal itu. Mereka berbicara tapi tidak menyiapkan diri menyongsong hari itu. Orang selalu hidup masa bodoh, acuh-acuh Tuhan mau datang kapan tidak peduli. Setiap orang yang mati akhir-akhir ini, saudara, kita harus punya pikiran penting bahwa satu saat kita juga akan selesai. Sampai garis finish. Pertanyaannya, bisakah Anda sampai di garis finish dengan yang baik? Ataukah hidup sumpah, caci maki, bakalai, minong sopi, baga, dan judi. Lalu orang-orang berkata, engkau telah mengakhirinya dengan baik. Saudara jadi Tuhan buat dia, bukan Tuhan yang sebenarnya. Amin, saudara. Makanya saudara harus kerja bye-bye, melayani Tuhan bye-bye. Jadi anak Tuhan yang baik supaya saudara mati kita datang, puji Tuhan. Sudah selesai pertandingan dengan baik. Amin, saudara. Jadi Injil harus diberitakan lebih dulu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja hamba-hamba Tuhan. Bukan, semua kita harus berdoa. Semua kita harus beritakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus berkata hati-hati, semua itu bukan gejala, tapi memang harus terjadi. Jadi kita harus terus beritakan Injil. Katakan beritakan Injil. Jadi pasal 25 Tuhan Yesus berkata, camkanlah. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dulu bahwa kondisi dunia ini begini. Jadi ingat, camkanlah artinya ingat, hati-hati, perhatikan, waspada. Aku sudah mengatakannya terlebih dulu kepadamu, yaitu Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Betul saudara? Saudara, ini paling penting. Saya susun khotbah ini saya bilang, lah itu kan saya sudah pernah bilang guru-guru palsu. Ngapain hari ini ada di sini? Karena saya dengar waktu itu cuma di mana ada bangkai, di situ berkerumun. Jadi saya mau fokusnya itu, saudara. Tapi Tuhan bilang, oh saya harus bilang yang sana. Baru dia kaitan ke bawah. Jadi bagi saya itu sulit. Tapi Tuhan berbicara buat saya, katakan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus akan dimulai dengan banyaknya penyesatan. Saudara katakan penyesatan. Dan kepalsuan, katakan kepalsuan. Iya. Kenapa saudara? Karena setan tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus adalah akhir dari segala karyanya di muka bumi. Setan tahu kedatangan Yesus adalah berarti dia akan dibelenggu.
Dan Yesus Tuhan akan lemparkan dia ke jurang maut, tempat dia dan pengikutnya berada. Saudara, Tuhan tuh harus marah iblis. Amin. Tuhan boleh kompromi dengan iblis. Kalau dia minum mabuk atau dia bersinah, terus bilang, Bapak itu berdosa, jangan. Bapak mau marah saya terserah, tapi saya bilang jalannya Bapak ambil salah. Jangan Pak. Seperti saudara tidak tahu ada apa-apa, padahal saudara tahu dia bersinah. Anda katakan Bapak bertobat. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda kuat, Anda berbuat dosa dan tidak ada hukuman apa-apa, saya mau bilang tunggu. Waktu Anda punya akhir-akhir hidup sudah tidak berdaya, dosa itu akan menghancurkan Anda. Jadi jangan mainan dosa, jangan berkata pada kuatmu. Satu saat Anda sudah duduk di kursi roda atau duduk sudah bisa bikin apa-apa, Anda harus sadar, kasihan waktu sudah terlambat. Anda tidak bisa bikin apa-apa lagi. Suruh homesel saya mau pergi. Nanti kalau sudah begitu, mama terus minta pergi homesel. Barang waktu ada saya mau pergi tuh. Jadi menang Sophie, balaga, gaya. Seperti orang hebat yang Sophie dan judi-judi. Itu. Nanti kalau sudah begitu, Anda mulai sadar. Mau pergi homesel apa lah? Terus ada homesel. Nah, saya percaya Anda diberkati, amin. Setan tahu saudara waktunya itu sudah singkat di muka bumi. Setan tahu saudara. Itulah sebabnya dia kerja lembur siang malam. Untuk melakukan penyesatan dan kepalsuan. Saya harap Anda perhatikan poin-poin yang saya mau bilang. Supaya Anda jangan biarkan diri Anda masuk di dalam komplotan setan, roh jahat dan antek-anteknya. Karena kalau Anda terlibat dalamnya, akhir hidup Anda neraka. Tidak peduli siapa Anda di gereja ini. Jangan Anda berkata, saya sudah bawa perpuluhan, saya sudah melayani di gereja, saya singa worship leader, tim musik pendoa. Lalu Anda hidup sembarangan, lalu Anda berkata, tempatmu di surga. No, tidak. Sebesar apapun kau buat di gereja, Tuhan tidak peduli dengan engkau. Dan Tuhan mau kau taat. Amin. Tuhan mau kita taat buat Tuhan. Yang Tuhan bilang bikin. Jangan sebagian saudara. Anda harus ikuti yang Tuhan bilang. Tuhan bilang apa? Bikin itu. Kadang kita dengar Tuhan bilang, kita bikin sebagian. Sama seperti Saul. Tuhan bicara untuk Samuel. Samuel katakan kepada Saul, dia harus berhadapan dengan orang Filistin. Bunuh semuanya. Termasuk binatang-binatang. Apakah Saul melakukannya? Saul melakukan, tapi hanya sebagian. Makanya Samuel berkata, itu lembu-lembu sapi, Anda mengambil sana, ada bateria sana, kamu masih biarkan mereka hidup. Ya itu karena rakyat, pemimpin begini ini susah. Anda kalau menjadi pemimpin, Anda harus berdiri tegas. Pemimpin itu identik dengan marah. Dia akan marah kalau anak buah salah, itu pemimpin. Tapi kalau Anda pemimpin tidak kasih marah untuk anak buah, saya bilang Anda bukan pemimpin, Anda boneka. Amin saudara. Itulah sebabnya Samuel sangat kecewa. Saya bilang tadinya Tuhan bermaksud untuk angkat kamu dan keturunanmu jadi raja di Israel. Sampai keturunanmu. Tapi karena kamu bikin sebagian hanya apa yang Tuhan katakan sampai di sini. Ada orang lain lebih baik dari kamu yang berkenan kepada Tuhan Allah. Saya mau bilang Tuhan lihat hati, motivasi kita. Bukan Anda lama, bukan Anda pintar. Amin saudara. Apakah pekerjaan setan di akhir zaman ini saudara? Bapak ibu saudara jemaat dari rumah mendengar. Apa pekerjaan setan di akhir zaman? Pertama menyesatkan manusia. Semua katakan menyesatkan manusia. Itu pekerjaan setan. Kita lihat Matius 24 ayat 4, 5 dan 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Allah juga. Bapak ibu saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang penyesatan di akhir zaman. Arti kata penyesatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat artinya tidak menuju jalan benar. Ini jalan benar tapi dia tidak menuju jalan itu. Jalannya salah, itu sesat. Sesat juga artinya salah atau keliru. Berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, itu sesat. Dia tahu kebenaran, tapi dia hidup dalam hidup yang tidak senonoh, kotor. Hidup tidak benar.
Jadi menyesatkan artinya membawa ke jalan yang salah. Menyebabkan sesat. Sesat dalam pandangan Anda maupun juga dalam pikiran Anda. Anda memandang sesuatu itu salah dan berpikir salah. Itu namanya penyesatan. Saudara, saya kemarin sangat tertarik dengan seorang hamba Tuhan di sini yang mendapatkan penglihatan. Dia berkata, tiba-tiba dia melihat ada jalan. Biasanya orang mati, kalau mati turun ke bawah, kalau itu orang berdosa. Seperti gembala kita sudah ajar, orang mati pasti jahat tetap di bawah, turun di bawah tuh. Tetapi orang benar akan diangkat ke atas, seperti Abraham itu contoh, dibawa ke atas. Jadi orang-orang benar langsung dibawa ke atas. Tetapi orang-orang berdosa turun ke bawah. Nah, waktu hamba Tuhan itu melihat, saudara, ada jalan di atas, dua jalan. Satu jalannya ini, besar sekali jalan ini. Kemudian ada jalan yang kecil, hanya sedikit orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu dia sementara melihat penglihatan itu, dia bilang, Tuhan, kok ini maksudnya apa? Kan kalau orang mati kan di bawah tuh, nanti jalan di atas kan itu untuk orang benar. Ngapain dua-dua jalan? Saudara dengar Tuhan bicara apa? Jalan ini dua-dua. Tapi saudara lihat, waktu dia lihat orang-orang jalan di jalan besar itu, tiba-tiba jalan besar itu jatuh ke bawah. Itu akhir orang-orang hidup berdosa. Kelihatan rohani, kelihatan baik, tetapi menyembunyikan dosa, hidup berdosa. Akhir hidup di bawah. Walaupun kita lihat dan naik, walaupun kita lihat rohani, tapi tidak. Dia akan akhir hidupnya di bawah. Jadi kita semua koreksi hidup kita. Apakah saya ada di jalan yang sempit itu atau di jalan besar? Saya ngeri, saudara. Jadi kalau kita ada di gereja, ingat baik-baik. Di gereja di mana supernatural terjadi, kehadiran Tuhan hebat di sini. Anda harus hidup benar. Apa yang kami sajikan untuk Anda makan, makanlah dengan baik. Kalau keton doa Anda lalu Anda sembuh, tapi mungkin proses sembuh itu kadang sembuh total, tapi kadang juga proses. Sudah sembuh mau putus napas di akar rumah sakit, pergi ada orang mau habis napas di sana, cepat rebut nyawanya, sudah doakan terima Yesus. Bapak kenapa saya datang ke gereja, beta pergi ke sana lagi di apa sana, apa pokoknya jauh-jauh ke sana. Di situ ada satu gereja lebih bagus dari Bapak. Lah itu penyakit lo kok sembuh, lah ini gereja dekat, kenapa mau pergi sampai apa ke sana tuh? Kok jauh amat saudara, cari kesembuhan jauhnya sekali. Bukankah di sini supernatural terjadi? Bukan masalah Anda tidak sembuh, karena Tuhan Allah dan hamba Tuhan doakan Anda yang membuat mujizat terjadi. Kami Tuhan doakan Anda, ajar Anda, nasihati Anda yang membuat mujizat terjadi. Anda punya iman dan Anda punya hati yang tunduk pada Tuhan Allah. Anda mau pergi sampai di mana, cari hamba Tuhan mana? Anda tidak mengenal hamba Tuhan. Anda tidak mengenal mereka yang Anda nonton. Anda kenal saya tinggal Karang Panjang, saya punya anak 2, suami saya sudah meninggal. Saya wanita sederhana saja, simpel. Ya itu Anda tahu. Betul saudara? Anda lihat orang-orang besar berhamba Tuhan, Anda tidak tahu mereka siapa. Amin. Anda lihat kami nih, kami transparan di hadapan Anda. Amin. Kalau kami berdoa dan Anda tidak sembuh, bukan salah kami. Kami sudah berdiri bersahabat. Anda yang menentukan menerima mujizat itu tidak. Amin saudara. Kami selalu berdoa untuk merebut kota supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Itu karena hanya Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan dia dan membawa dia kepada kekekalan. Anda saya mau bilang, jangan inginkan hal-hal dunia yang akan kau mati tinggal. Inginkanlah kekekalan, hidup bersama Bapa di surga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Supaya jangan kita menjadi mangsa iblis roh jahat. Menjadi mangsa daripada nabi-nabi palsu. Kristus palsu. Kata menyesatkan pada pasal 24 ayat 4 sampai 5 dan 24 diterjemahkan dari bentuk kata Yunani. Planau, semua bilang planau. Ya, itu berarti menyimpang dari kebenaran. Menipu dengan memimpin kepada kesalahan. Saudara kalau saya baca ini terus ada menipu terus. Karena setan punya pekerjaan itu. Saya tahu saudara harus dibereskan dari kebohongan dusta. Tidak boleh hidup bohong-bohong lagi. Ya, tapi intinya akan ada penyesatan besar.
Jadi pasal 24 ayat 45 dan 24 itu akan terjadi penyesatan besar berhubungan dengan Kristus pada hari-hari terakhir. Hari penutupan dari dispensasi ini. Jadi saudara mau suka atau tidak, penyesatan besar itu akan datang. Akan muncul banyak Kristus palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Dan saudara tahu, Yesus sudah memberikan tandanya bagi kita. Muncul Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Ini telah terjadi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Akumulasi Mesias Kristus palsu terus terjadi dan bahkan meningkat pada hari-hari ini. Sebab itu saudara, kami ajarkan saudara untuk jangan Anda keluar dari kebenaran. Memang itu sakit buat saudara. Tetapi kami mengasihi saudara. Kalau kamu ke dukun itu sangat menyakitkan bagi kami. Kalau Anda pergi ke dukun, saya hati paling sakit saudara. Gitu. Karena Anda tidak tahu bahwa waktu Anda pergi, Anda sudah ada dalam cengkraman roh jahat iblis. Dan merebut Anda daripada cengkraman iblis sudah gampang. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesias palsu ini menyeret manusia kepada kesesatan. Karena mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Tanda-tanda dan mujizat yang sangat menarik. Bahkan mereka berusaha juga untuk menarik dan menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Dia tarik orang-orang benar. Dia tarik gereja Tuhan. Saudara lihat, makanya Anda hidup benar baik-baik. Anda sebagai gereja Tuhan sudah diselamatkan Tuhan. Hidup baik-baik. Kalau Anda tidak hidup baik-baik saudara, Anda akan ditarik keluar dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kata menarik artinya menghela. Saudara tahu tarik toh? Saudara tahu tarik apa? Tarik tambang, tarik rotan toh? Ada tindakan untuk tarik. Itu. Jadi setan itu mengambil tindakan untuk tarik kita. Itu. Kita ada dalam kebenaran, dia tarik kita untuk kita datang buat dia jadi pengikut dia. Itu menarik. Jadi setan buat hal-hal yang menarik kita untuk membawa kita keluar dari kebenaran. Dia tarik kita supaya kita tinggalkan gereja, lalu kita datang menjadi teman buat dia. Kita menjadi pengikut dia. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai Anda tinggalkan gereja hanya karena ada hal-hal yang menarik yang setan tawarkan bagi Anda di luar. Mungkin Anda mau ke gereja ada pesta. Mungkin Anda mau ke gereja ada apa lagi? Kegiatan-kegiatan keluarga. Mungkin Anda mau ke gereja tapi ada disko di sebelah, harus memasak orang pesta satu malam lagi. Jadi saudara hati-hati. Amin. Hati-hati saudara. Kata menarik itu jangan membangkitkan rasa kasih sayang. Itu menarik. Bangkitkan rasa kasih sayang. Rasa suka. Daripada dia PSK yang orang jahat-jahat. Lebih baik betul tolong dia. Itu setan selalu bangkit dari bapak-bapak. Sudah cukup yang bini itu sudah. Jangan yang lain lagi. Jangan saudara. Itu setan lagi pakai saudara. Saudara bini tidak lihat tapi Tuhan Allah lihat. Saudara suami tidak lihat tapi Tuhan Allah lihat untuk ibu-ibu. Jangan saudara. Kedok berdosa kalau ditutup satu saat akan buka. Anda mau tutup rapat dengan apa tetap terbuka. Jadi dosa perlu diselesaikan. Saya harap saudara sebentar kalau saya panggil saudara maju. Saya ingin doakan saudara. Saya sayang saudara. Untuk apa hidup di dunia tapi hidup begitu. Ya, saya percaya saudara diberkati amin. Jadi kata menarik artinya menyenangkan, menggirangkan, membangkitkan kasih sayang, mempengaruhi. Kata menarik itu pengaruhi. Dia bicara pengaruhi orang, bangkitkan hasrat orang untuk perhatikan dia, menghormati dia. Jadi saudara hati-hati dengan orang-orang seperti gini, palsu-palsu dong nih. Kelihatan dong baik, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah serigala berbulu domba. Mereka kelihatannya baik, tawaran yang baik. Tapi sebenarnya tidak, mereka itu jahat. Setan sedang berusaha keras untuk menarik orang-orang atau manusia bergabung dengan dirinya dan menjadi pengikutnya. Jadi beta bilang sekali pada bapak-bapak yang ada mau pergi kantor-kantor, yang ada urusan kantor di kota-kota, di Makassar, di Jawa, di Bali. Mata itu tutup akal. Jangan saudara ikut saudara punya teman. Panggil tukang pijit dulu. Bilang kalau saya mau pijit nanti beta bini pijit beta di rumah.
Amin saudara. Suami saya begitu loh saudara. Temannya batuannya, kebetulan ke Tompi, sen. Begitu beta sen. Sen cuma bikin rambut saya di salon sen, alepi beta sen. Iya. Jadi setan menawarkan hal-hal yang menarik, menyenangkan. Seperti jabatan, kedudukan, uang, harta, wanita, pekerjaan, dengan lain-lain. Dengan cara instan, tetapi sangat menyesatkan. Pakai kuasa kegelapan, pakai mistik, supaya jabatan naik, dapat jabatan. Pakai sihir-sihir, mantra-mantra, pakatan-pakatan, tali-tali kain, kain-kain berang, mandi-mandi, pakai minyak-minyak tertentu taruh di muka, di hidung, di mata. Supaya waktu lihat perempuan-perempuan tunduk dan takluk karena matanya silau men. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya berjadi berkati, amin. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dunia ini begitu. Saudara yang wanita-wanita, saya bilang Anda berdoa baik-baik dari isi bungkus Anda. Saya selalu berdoa dari isi bungkus anak-anak ini yang muda-muda. Karena saudara tahu sekarang orang pakai banyak, pakai jimat. Ini sekarang dia muncul sekarang ini. Kalau dulu masa katun sing dengar-dengar begitu. Mungkin ada juga tapi sedikit ya, wamin. Mungkin masa waminnya saya terlalu dengar bagaimana orang pakai jimat apa. Betul sudah di kampung saya juga saya tidak pernah dengar yang kuasa-kuasa gelap di sana. Tapi belakangan ini muncul saudara. Karena orang mau instan. Mereka naik kapal, ada mau tenggelam, semua mati-mati nih. Dong panggil akan setan yang ada di kampung sana, pulau ke sana tuh. Lalu akan tiba-tiba sedih kering. Memang betul dia selamatkan, tapi nyawa saudara. Mulai saya tidak bilang, oh saya mulai bergerak, oh saya pengen ikut beta. Maka saudara lihat, persinahan akan terjadi, perselingkuhan akan terjadi, kematian akan terjadi. Entah kematian anak atau cucumu, karena setan selalu menuntut darah. Amin saudara. Tiba-tiba mau kerja gampang. Nanti beta masuk saja. Yang penting itu dia sudah penuh di beta muka. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu kasih kita kerja. Kita sudah saksikan supernatural berlangsung. Anak-anak kita sudah dapat pekerjaan. Tuhan mau kita datang buat Tuhan karena dia pencipta kita. Dia pemilik hidup kita. Kita tinggal tanya Bapak, beta butuh kerja. Bapak kasihan beta, tolong beta. Kasihani beta Bapak. Bapak mana yang tidak sayang anak-anaknya? Bapak bilang, kamu berdosa jahat, kamu sayang anakmu. Waktu dia minta roti, kamu tidak kasih ular buat dia toh? Tidak toh? Itu Bapak, itu kamu jahat, aku baik. Tinggal kita datang Bapak, beta mohon Bapak tolong beta. Amin saudara. Jadi kalau Anda mau naik jabatan, mari katong pikir di sini. Antua kasih pakatan lalu masuk bicara, tetap. Saudara saya mau bilang, pakatan per orang lain boleh, jangan datang pakatan di sini. Saya sudah berdua sekali darah Yesus kuduskan ruangan saya. Segala roh jahat yang masuk di dalam ruangan saya hancurkan dalam nama Yesus. Dari bungkus saya tidak boleh ada sihir mantra dimasuk di sini di rumah gereja ini. Saya tahu kekuatan Tuhan ada di sini. Amin saudara. Jadi yang masih pakai di sini mau adu-adu kekuatan, saya mau bilang akan hancur. Saya harap sebentar Anda mau maju untuk didoakan karena Anda perlu Tuhan untuk lepaskan Anda. Ini keras saudara. Saya bilang Tuhan ini paling keras, tapi ini harus dibuka karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau saudara ada di surga, karena surga disiapkan bagi saudara saya. Orang-orang yang sudah dibenarkan, diselamatkan oleh darah Yesus. Kita gereja Tuhan. Amin saudara. Kita punya tempat di sana. Jangan kehilangan itu hanya karena mendapat kerja lalu pakai pakatan. Amin. Pakai kain berang di kapal lah, tapi sesumur akan dulu. Pakai tali kain di pinggang. Akar bahar. Nah, apalagi? Minyak-minyak tertentu tadi saya sudah mandi-mandi. Jadi saya harap saudara hari jemaat aman atau Anda yang baru pernah hadir, saya mau bilang Tuhan mengasihi Anda. Kalaupun Anda di situ, Anda perlu dilepaskan. Karena Tuhan tahu memberkati hidup Anda. Tuhan tahu kasih Anda pekerjaan. Kalau kau butuh wanita, tinggal kau minta, Bapak beta mau jodoh. Beta minta Tuhan kasih beta suami atau beta punya istri. Tinggal Anda minta. Anda tidak perlu pakai supaya perempuan suka Anda. Saya mau bilang kalau Anda pakai pakatan sihir supaya wanita itu menikah dengan Anda, saya mau bilang masuk rumah tangga Anda akan bermasalah. Karena rumah tangga dasar dengan roh jahat di dalamnya, rumah tangga itu akan kacau. Rumah itu akan seperti neraka buat Anda dan istri Anda dan anak-anak Anda. Itu fakta saudara. Seseorang ibu datang berkata kepada saya, suami saya begini.
Dia punya cincin ada di sini. Dan kalau saya tegur dia akan menjadi seperti setan. Dan saya berdoa untuk orang itu. Saya ingat waktu itu Pastor Ana ada, itu MTC mereka dibawakan saya sendiri. Saya pikir doa biasa. Waktu saya berdoa, Roh Kudus mulai bergerak. Manifestasi terjadi. Dan saya pikir itu pelayanan yang amat sangat dahsyat. Tetapi Tuhan memulihkan orang itu. Jadi saya berharap bahwa Anda suka pakai pakatan, pakai cincin-cincin. Pusaka, pakai kekuatan gaib untuk dapatkan jabatan, kedudukan, pekerjaan. Saya mau bilang miris saudara. Tuhan Allah tahu kasih Anda pekerjaan. Tuhan Allah tahu memberkati Anda. Anda tidak perlu ke sana, itu karena membahayakan Anda. Tuhan tidak mau Anda tersesat. Tuhan tidak mau Anda ditipu oleh roh jahat. Tuhan tidak mau, makanya Tuhan bilang, aku sudah mengatakannya kepadamu. Bahwa akhir zaman akan terjadi begini. Jangan kamu pergi, jangan kamu ikuti mereka. Sekalipun mereka buat tanda-tanda, iya betul waktu sumur sekali barang buah itu ikut beta, dia kasih beta uang, iya betul Oh tiba-tiba kita sumur beta naik jambatan, tiba-tiba kita sumur beta dapat pekerjaan. Wow ini boleh, ini bagus. Kita ini suka instan. Kita tidak mau menunggu. Makanya jalan pintas selalu dukun. Dukun. Saudara saya selalu berdoa di pagi hari rumah saya. Dalam nama Yesus, kekuatan roh jahat pada dukun-dukun di kota ini beta hancurkan, lumpuhkan, matikan. Dan setiap orang pergi ke dukun, beta hancurkan keinginan mereka, lumpuhkan dalam nama Yesus. Roh pertobatan, mereka bertobat cari Tuhan. Karena itu tidak benar saudara. Orang-orang datang yang amplop-amplop pagi-pagi hari buta, orang sudah antre. Tunggu mama dukun keluar dari kamar mau berdoa. Amplop-amplop di bawah. Tuhan bilang kamu sudah menerimanya cuma-cuma. Kamu harus memberi dengan cuma-cuma. Jadi kalau kami doakan orang-orang kasih belum, ibu jangan, katong punya tugas tanggung jawab untuk melayani ibu-ibu. Saya ibu kita cuma memberkati ibu, iya. Tapi di sini tidak seperti begitu. Tapi kalau ibu memberkati puji Tuhan ya. Tapi kami tidak seperti itu. Kami ingin supaya orang-orang dilepaskan, dibebaskan. Itu yang Tuhan bilang. Tuhan, akhir itu penghakiman Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku berbuat mujizat. Tuhan bilang pindah sana. Aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Kamu pakai namaku. Tapi kamu adalah penjahat. Saudara dukun ada dua. Dukun putih, dukun hitam. Galap. Dukun putih itu dia selalu berbicara doa Bapa kami. Kalau sen dia pakai istilah darah Yesus berkuasa. Sumber 3 kali di poro, di muka, di badan. Lalu sembuh. Itu dukun-dukun putih pakai nama Tuhan Allah. Tapi selubungnya setan roh jahat. Kalau dukun-dukun hitam dia selalu pakai roh jahat. Dia tidak langsung bilang nama Tuhan. Tetapi dia langsung sumur saudara. Atau langsung kasih obat buat saudara. Atau lagi mandi saudara. Itu dukun-dukun gelap hitam. Dukun-dukun kejahatan. Yang memang secara langsung dia lepaskan mistik buat saudara. Tapi ada dukun-dukun yang makanya saudara dia berdoa Bapa kami. Dia bilang Tuhan Yesus. Dia bilang darah Yesus berkuasa. Lalu beta sembuh. Makanya saya bilang tuh satu ibu tuh diperiksa. Di gereja ini Center Tolong maka satu hamba Tuhan ajak pergi ke sana di sini. Sampai di sana lalu mama dia pegang beta pemporo. Darah Yesus berkuasa 3 kali. Turun berjalan. Lalu turun berjalan ron. Padahal tadi tidak bisa berjalan ron kiri kanan. Tuhan Yesus terima kasih kita sudah sembuh puji Tuhan. Maka naik mobil pulang. Sampai di rumah waktu turun saudara tidak bisa turun dari mobil. Pikul dari jalan bawa ke rumah. Mimpi-mimpi orang mati. Mimpi-mimpi mati selama rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan datang di sini. Bayangkan di depan itu saja mesti pikul kemari masuk itu beratnya minta ampun. Udah kecil Ali bisa gendong lari masuk tapi mesti pada orang para pikulnya barang setan roh jahat banyak tuh. Kasih masuk dilepaskan sembuh total. Jadi saya mau bilang buat Anda Bapak Ibu Saudara setan tarampas apa lah biar pendeta lah kata biar tompi sini bilang saya bisa diri. Beta mau bantu Anda di gereja berdoa beta. Amin saudara. Pergi di sini boleh. Jadi seperti Anda berpikir, wah dukun ini boleh bagus, ini kurang kuat. Dia doa tuh hebat. Dia doa luar biasa. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara jemaat Ambon dan Anda yang hadir di sini, kami bukan dukun. Jadi tidak ada bilang ini boleh hamba Tuhan, ini doa langsung lancar. Tidak, doa itu kami panjatkan buat Tuhan yang membuat terjadi itu Anda beriman.
Jadi tidak ada seseorang dimuliakan. Yang dimuliakan Yesus Kristus, Tuhan Jehovah Rapa, Allah penyembuh yang menyembuhkan saudara. Saya harap peristiwa ini tidak ulangi buat saudara. Amin. Lalu ini akhirnya sembuh. Sudah sembuh tapi puji-puji orang itu lagi. Aduh, untuk paling baik. Padahal setahu dia bawa siapa penyesatan. Kalau orang bawa kita kepada penyesatan nggak perlu bilang dia nama. Tidak perlu bilang dia kebaikan. Karena dia jahat untuk Anda, bukan baik. Amin Bapak Ibu. Mereka juga pergi kemana lagi Bapak Ibu Saudara? Orang-orang dunia saat ini pergi kemana? Kejar hal-hal yang tadi saya bilang. Pergi berburu di kampung-kampung. Oh, kampung ini boleh lebih hebat. Di gunung-gunung, di kuburan-kuburan, di tempat penyembahan berhala, mereka datang untuk minta kuasa. Mereka datang kepada dukun-dukun, orang-orang bertobat minta pertolongan. Mereka pergi dari satu dukun ke dukun yang lain. Mereka mencari dukun mana yang paling hebat. Saya bayangkan Yesus Allah di surga berdiri dan lihat. Nah ini manusia betul ciptakan dia. Dia pergi penyembahan berhala dulu. Dia pergi menyembah setan dulu. Dia bangun berhala untuk sembah. Saudara, Tuhan itu memang betul ya. Tuhan itu panjang sabar. Bapak Gembala pernah bilang, Katon sen tahu panjang sabar Tuhan itu yang mana. Betapa dalamnya, lebar luasnya. Jadi kalau Anda ada dalam garisan keluarga berdukun, saya minta Anda sebentar Anda perlu didoakan. Karena itu kutuk ikut saudara. Kutuk itu ikut saudara, makanya menderita susah. Kerjanya susah. Dia miskin, dia melarat, punya harta kekayaan. Tapi tidak menikmatinya. Karena itu kutuk saudara. Saudara punya semua tapi tidak menikmatinya. Penyakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, itu kutuk. Kerja kelihatannya hasilnya datangkan banyak tapi tidak ada, itu kutuk yang sementara ikat. Jadi mungkin saudara tidak tahu tapi itu sementara mengikat saudara. Itulah sebabnya orang Israel berkata kepada Tuhan, Bapa kami telah berbuat dosa, tapi kami tanggung akibatnya. Kita tidak tahu dulu orang tua kami menyembah berhala, pergi ke dukun atau memang dong sumur-sumur atau memang dong jadi dukun. Tapi beberapa anak yang saya doakan di bawah, mereka katakan buat saya sama, mama orang tua saya juga dukun, sumur-sumur. Itu. Ada juga anak-anak yang pakai kuasa gelap untuk tarik perempuan-perempuan. Dia akan tahu perempuan siapa yang masih bagus. Dia akan tahu. Bahkan dia bilang, mama, ibu-ibu rumah tangga juga akan tunduk takluk. Kalau berhadapan dengan saya. Saya mau bilang kalau itu Anda bertobatlah. Firman Allah berkata, Mika 5 ayat 12 sampai 15, mari kita lihat sama-sama. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak akan lagi sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar. Ini berbicara tentang penyembahan berhala. Selain Tuhan ada saudara punya berhala yang saudara sembah. Dan Tuhan bilang aku akan membalas dendam dan murka kehangatan amarah. Jadi kalau saudara sudah dengar tidak taat terus lagi lakukan. Saudara sama katakan Anda berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan cemburu saudara. Kalau saudara pacaran dengan orang ini lalu orang ini dia pergi dengan perempuan lain. Saudara cemburu ke Sam. Pasti kecewa dong. Nah, Tuhan pelihara kita. Tuhan ciptakan kita untuk menyembah dia. Kita pergi kepada yang tadi yang saya bilang. Berhala dibangun di rumah. Ada sesajian di sana. Untuk saudara berhubungan dengan roh-roh jahat. Di rumah saudara mungkin. Dan Tuhan marah. Percaya adat istiadat tradisi yang mengikat Anda. Lebih dari percaya Tuhan Allah. Aduh, kita harus pulang kampung. Kalau kita yang pulang, kita mati. Ya saudara tinggal bersinah terus. Lalu Tuhan bilang jangan bersinah. Jangan membunuh. Saudara bersinah membunuh jalan terus. Tapi harus taat kepada pulang kampung nanti mati. Saudara lebih taat kepada tradisi kampung itu. Negeri itu. Daripada taat kepada firman Allah. Saya bilang Anda tidak akan pernah mati. Saudara adat istiadat tradisi itu dibuat oleh tete nenek moyang yang sudah mati. Amin. Tapi kita begitu turuti dan banuti. Betul.
Semua pada diam Tak kubilang nanti sebentar nanti dia bergerak, saudara takut? Tidak. Saudara punya kuasa lebih besar untuk hancurkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan benci yang tadi, penyembahan berhala. Apa yang saudara sementara berhalakan di rumah Anda, Tuhan mau Anda hentikan, kalau tidak murka datang. Nahum 3 ayat 4-5 berkata, semuanya karena banyaknya persundalan. Si perempuan sundal yang cantik panas dan ahli dalam sihir. Dia memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat ujung kainmu dan seterusnya. Jadi kalau Anda sihir-sihir, saya mau bilang, Anda akan dipermalukan Tuhan. Kalau Anda berhubungan dengan sihir mantra, Anda berhadapan dengan Tuhan. Jadi wanita-wanita berhenti hidup berdosa. Hidup dalam persinanan kenajisan. Kalau tidak Tuhan berhadapan dengan Anda. Matius 24 ayat 24. Sekiranya mungkin, kita lihat. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengenakan tanda-tanda yang hebat, dahsyat, dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara katakan orang-orang pilihan. Saya orang pilihan. Saya orang benar. Saya gereja Tuhan. Iya. Saudara harus deklarasikan itu demikian. Karena setan firman Tuhan tadi berkata, Yesus berkata, sekiranya mungkin. Artinya bisa. Kalau Anda tidak kuat, Anda juga bisa disesatkan. Menyesatkan orang-orang pilihan Anda, yaitu orang-orang kudus, yaitu gereja Tuhan. Itulah sebabnya Anda harus hati-hati waspada terhadap semua tarikan, bujukan, rayuan dari Mesias palsu yang menyamar sebagai malaikat terang. Selalu dia menyamar malaikat terang. Jadi kalau malaikat terang saja dia menyamar, apalagi tete nenek sumati, lalu dong pulang, dia bisa bikin dong punya wajah. Makanya selalu saudara berkata, aduh biar beta tete mati atau sebulan bicara di beta. Biar nenek mati, kemarin-kemarin nenek mati tapi nenek sebulan bicara. Siapa yang bicara yang Anda? Itu setan roh jahat. Bukan nenekmu sudah mati. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu sangat penting Anda datang di gereja Air Hidup Ambon untuk beribadah kepada Tuhan. Anda harus bangun mesbah cari Tuhan. Karena Tuhan itulah pemilik hidupmu. Katakan pemilik hidup. Saudara mau lari kemana? Lari ke Tuhan. Pemilik hidup. Amin Bapak Ibu. Bangun mesbah saudara. Beribadah kepada Tuhan. Lalu dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat. 2:3-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar orang. Menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kau kasih firman Tuhan untuk ajarkan saudara. Supaya kesalahan saudara itu diperbaiki. Amin. Kelakuan saudara yang tidak benar diperbaiki. Anda dididik dengan firman Tuhan supaya mengubah semuanya. Jadi kalau ada kata-kata yang keras yang Anda dengar, Anda tidak perlu komplain dan tersinggung. Anda mungkin tidak membutuhkan, tapi ada orang lain yang membutuhkannya. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda ada di situ, katakan Tuhan saya mau berubah. Saya mau tinggalkan semua ini. Saya mau perbaiki hidup saya. Apalagi 30, 45 tahun, 50. Saya mau bilang, Anda harus selesaikan semuanya. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah saudara. Ibadah itu kesukaan buat kita. Amin. Ibadah itu kesukaan. Saya akan datang. Saudara lihat Daud, raja terkenal. Betul saudara? Raja terkenal. Di negara superpower. Tapi saudara firman Allah berkata 7 kali sehari. Daud itu cari Tuhan, menyembah Tuhan. Kesukaannya Tuhan. Dulu di padang rumput sana, gembalakan kambing domba. Dia menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan bawa dia masih di istana, dia tetap menyembah Tuhan. Daniel punya kesibukan besar di daerah Babel sana. Pergantian raja beberapa kali dia ada di situ. Tapi apakah saudara dia hidup kafir? Firman Allah berkata Daniel hidup di daerah penyembahan berhala. Tapi dia tidak menyembah berhala. Dia tetap firman Allah berkata 3 kali sehari dia menghadap ke Yerusalem untuk berdoa. Amin.
Anda suka berdoa, suka bangun rumah dengan Tuhan, Anda jadi orang lain. Anda akan jadi manusia lain. Anda akan berani. Anda tidak pernah takut. Seorang wanita kemarin selesai doa, dia bilang, Mama, sekarang saya takut lah. Beta di mana-mana beta bicara Tuhan Yesus, bagus. Itu memang harus bicara. Orang mau dengar atau tidak masalah. Anda sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Tapi Mama, beta dapat tantangan paling banyak. Tidak mengapa. Ada waktu Tuhan pulihkan kamu. Untuk sebuah kebenaran, harga harus dibayar. Tapi jangan takut, nanti promosi ikut alih. Karena saya supaya akan mahal. Saudara dapatkan promosi bukan diam-diam dapat. Disertai yang air mata. Dengan doa dan ratap tangis. Tidak gampang-gampang Anda dapatkan sesuatu. Jadi waktu Anda dapatkan itu sudah tidak sombong lagi. Anda cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Semua sudah selesai, tidak ada air mata lagi. Yang Anda cuma sukacita. Dan banyak Tuhan. Tuhan mau kita hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya anak-anak kan mau hubungan dengan Bapak Ibu tuh. Setiap orang tua rindu anak-anaknya ada duduk bercerita dong. Betul? Semua suka ada duduk lalu anak-anak datang duduk makan sama-sama. Betul? Ya, betul. Susah Saudara panggil anak-anak kita karena kita punya kegiatan sudah beda dengan mereka. Betul? Nah, nanti orang tua bilang anakku tuh kurang ajar. Terus yang kurang ajar kegiatan kita beda saja dengan mereka. Betul? Nah, nanti kalau orang tua dulu mulai duduk. Sio. Itu kata itu tetap muka. Sio. Budon si ingat katong. Lain sen datang perlihat katong. Coba datang kak. Itu orang tua normal. Jadi jangan Anda pasti. Memang nisuk katong ada kerjamu. Otak sedikit. Jangan. Memang dong rindu katong. Jadi kalau orang tua sementara pedulikan Anda. Puji Tuhan. Itu berarti orang tuamu sehat. Jadi kalau Anda sudah kerja apa. Ingat-ingat telepon. Bukan perkasih uang. Ya sudah pikir, aduh telepon nanti minta uang. Jangan, itu tidak benar. Telepon mama semakan. Mama baik-baik, sehat-sehat, amin. Lalu yang Anda tinggal yang orang tua ini mesti tanya, Mas makan gak belum? Ah, itu harus. Bapak Ibu diberkati. Ya. Jadi saya percaya ketika saudara datang di rumah Tuhan, firman Tuhan akan ajar saudara untuk rubah kelakuan. Kelakuan yang sebenarnya dirubah. Kelakuan yang tidak apa yang salah jauh kebenaran dirubah. Saudara tidak boleh pertahankan hidup yang salah. Saudara harus berubah. Katakan saya harus berubah. Ya, gereja Tuhan dengar, Anda itu orang pilihan Tuhan. Orang sudah ditebus oleh darah Tuhan dan dipersiapkan dan dirancangkan Tuhan masuk untuk menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Tuhan menyiapkan Anda untuk hidup bersamanya di surga. Rumah-rumah telah disiapkan Bapa di surga untuk kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu berada. Saudara hidup rindu surga kasih. Cuma rindu tata nama di kampung. Rumah tua di kampung. Kemudian saudara cuma rindu yang dulu-dulu. Coba saudara mulai putar pikiran nih. Bahwa beta akan hidup di surga dengan Bapa. Nah ini yang Bapak John bilang nih. Rumah-rumah. Coba Odi kasih naik akang. Mention. Rumah-rumah mewah. Dan megah. Itu siapa pun rumahnya? Semua paling tak aku bilang toh. Karena Bapak juga sudah tunjuk Bapak per rumah toh. Bapak waktu itu bilang ini tak per rumah. Antum paling senang. Tapi beta lihat semua saya bisa berani kata itu tak per rumah. Termasuk beta juga saya berani bilang saudara. Bagus saja saudara. Aduh. Saudara tinggal akan di penginapan. Apa penginapan di sini saya dekat-dekat saudara pun bangga Aduh, ayo tinggal di penginapan ini, tinggal hotel ini. Coba lihat tuh, bagus tuh. Sebelah sini bilang bagus, sebelah sini saya mau bilang bagus. Bagus aja saudara. Sekarang tinggal kos-kosan, sekarang tinggal di rumah kecil, kontrak. Tapi saudara itu rumah yang Tuhan taruh buat kita. Seperti kita lucu, tapi saya mau bilang itu keindahan. Rumah indah, rumah cantik, rumah megah, rumah mewah. Lihat itu rumah-rumah hebat, itu rumah kita. Bilang rumah kita, rumah saya. Rumah saya. Amin. Jadi kalau ada mau rasa sengkot-sengkot doakan, jangan menangis
Karena apa? Rumah bungsu tertinggal, tapi rumah di surga ada. Dijemput oleh orang-orang khusus. Karena Anda itu tamu VVIP, maka VVIP juga jemput Anda. Amin, saudara. Seperti kali ini lihat Bapak sebelum sakit itu tiba-tiba sakit, ada 3 orang jemput Bapak. Kali ini bilang, Bapak mana Bapak pun tamu-tamu tadi. Tamu siapa? Tadi 3 orang ada datang ke TU Bapak, yang ada sisa barang. Saya lihat, saya percaya pasukan khusus diturunkan Bapak di surga untuk jemput Joni Subayenda. Itu luar biasa. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara rindukan ada di situ. Itu tempat Bapak di surga siapa untuk kita. Saudara dulu menangis mungkin untuk rumah, untuk masalah-masalah. Tapi Bapak bilang tenang. Di sana itu saya menangis lain. Ini saya berumah. Saya tinggal menghadapi hidup. Saya nikmati saya di sini. Di dunia saya menderita. Saya melani beta, ada banyak hal. Saya beritakan Injil, orang saya suka ose, orang benci ose. Saya lakukan kebenaran, orang-orang di tempat kerjamu benci kamu, hina kamu. Tapi ini untuk kamu. Ini tempat, ini rumah yang terbaik aku kasih untuk kamu. Saudara, Bapak di surga itu Bapak yang baik. Dia selalu menyenangkan kita. Dia selalu buat kita bahagia. Dan Tuhan mau kita ada di situ. Makanya Tuhan bilang jangan berusaha di dukun. Jangan berusaha di mantra. Kalau kamu punya pekerjaan minta aku kasih untuk kamu. Tapi jangan kamu berusaha dengan nabi-nabi palsu. Itu palsu. Mereka bukan aku. Mereka coba nebeng nama aku untuk buat mujizat. Tapi bukan aku punya kuasa untuk mereka. Itu roh jahat yang mereka pakai. Bukan aku punya kuasa yang dilepaskan. Tidak. Jadi jangan kamu datang kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua. Sudah mau hampir habis. Yang kedua, apa pekerjaan setan di akhir zaman? Yang pertama menyesatkan manusia, yang kedua memalsukan. Semua katakan memalsukan. Ya, memalsukan atau palsu. Palsu menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia, tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang. Jadi guru-guru palsu ini, Mesias palsu, Kristus palsu, ini memalsukan. Dong cuma palsu, kepalsuan. Kepalsuan adalah kecurangan. Mereka curang, mereka bukan Kristus, tapi nebeng nama Kristus. Supaya orang terpesona dengan keajaiban yang mereka buat. Mereka berdoa dan orang-orang melihat, wow berdoanya bagus. Tapi kalau kita cek rohani mereka, mereka tidak benar. Kuasa diberikan Tuhan Allah untuk orang-orang yang diurapinya. Dan ketika mereka berdoa, mereka transferkan kuasa itu untuk saudara. Sehingga kesembuhan terjadi ketika saudara punya iman. Apa tanda-tanda Mesias palsu saudara? Yang pertama, A, mempermainkan kekudusan ayat 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Bapak Ibu Saudara, seharusnya pembinasa keji berdiri di tempat kekacauan. Pembinasa keji seharusnya berada di tempat-tempat yang kacau, bukan di tempat kudus, bukan di bait Allah, bukan di gereja. Pembinasa keji berasal, kalau kita lihat pembinasa keji berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kekejian yang membinasakan. Itu pembinasa keji. Yesus memberitahu bahwa pembelajaran tentang kekejian yang membinasakan itu berfokus pada kitab Daniel. Jadi ini dari Daniel. Kekejian yang pertama, waktu masa Daniel, kekejian yang pertama, kekejian yang membinasakan. Itu pada zaman Daniel, itu berhubungan dengan bait suci. Jadi kalau bilang kekejian itu berhubungan dengan bait suci, di mana orang hidup sembarang dapat di bait suci. Waktu masa Daniel. Kekejian yang kedua, kekejian yang membinasakan pada zaman Yesus. Berhubungan dengan bait suci. Yang kedua yaitu di Yerusalem. Saudara lihat di bait itu orang hidup berdosa. Jual beli barang di tempat itu. Berdagang di rumah itu. Rumah Tuhan itu. Nah pada zaman Daniel juga begitu saudara. Orang-orang hidup dalam persinahan. Karena memang orang-orang ini penyembahan berhala. Jadi tempat-tempat mereka beribadah penuh dengan pemujaan kepada roh-roh jahat. Kekejian yang membinasakan pada akhir zaman ini. Dan kita lihat ini melibatkan seluruh gereja. Di mana-mana kekejian ada di gereja-gereja. Kekejian atau kejijikan pada dasarnya sesuatu yang menjijikkan dan memuakan. Sesuatu yang Anda lihat akan membuat Anda merasa jijik. Membinasakan berarti menghancurkan. Jadi kalau kejijikan sesuatu yang memuakan, kita lihat rasa jijik dalam diri kita.
Ketika kita lihat orang-orang itu berdosa, itu ada rasa jijik di hati kita. Betul saudara? Saudara, kalau orang hidup minum mabuk, kalau saudara pergi rasa jijik ke sini, pasti kita rasa jijik. Sepertinya ada sesuatu yang menjijikkan di hati kita. Jadi membinasakan berarti menghancurkan. Jadi kekejian yang membinasakan pada dasarnya adalah sesuatu yang menjijikkan, yang berasal, yang berakibat pada kebinasaan atau bertujuan untuk membinasakan Anda. Bapak Ibu, kejijikan dalam perjanjian lama dikaitkan dengan praktek homoseksual. Jadi pada perjanjian lama itu, homoseksual ini sesuatu yang menjijikkan. Imamat 18 ayat 22. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tiru dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu kejijikan. Janganlah engkau tiru dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah kekejian, itu adalah homoseks. Dan itu kekejian, sesuatu yang memuakan, sesuatu yang kayak mau muntah. Tuhan tidak mau Anda begitu. Anda harus dilepaskan kalau Anda terlibat dengan homoseks, dengan lesbian. Hal ini menurut Alkitab adalah hal yang melawan kodrat, memualkan dan menjijikkan. Karena kodratnya laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan orang-orang homoseks, lesbian merasa itu normal. Tapi ini menjijikkan. Memualkan. Jadi saudara lihat di mana-mana sekarang gereja-gereja seperti itu. Maka juga memberkati orang-orang seperti itu. Dan itu memualkan karena terjadi di gereja. Kata kekejian yang sama dipakai Yehezkiel pasal 7 ayat 20 terhadap penyembahan berhala. Yehezkiel 7 ayat 20. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan perak dan kepermaian. Perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecongkakan diri. Emas dan perak itu mereka membuat patung-patung yang keji dan dewa-dewa yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Jadi saudara, Tuhan sangat benci hal-hal ini. Sesuatu yang jijik. Penyembahan berhala itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Penyembahan berhala pada zaman itu berkaitan dengan aktivitas seks yang tidak wajar. Saudara ingat kota Sodom juga bersalah atas kegiatan yang hampir sama. Sodom atau kaum Sodom adalah istilah lazim untuk para homoseks. Jadi saudara, orang-orang homoseks, orang-orang yang menyembah berhala itu kejijikan bagi Tuhan. Sangat saudara. Saudara, ini keras buat kita semua. Tapi kalau kita ada di dalam, mari kita berubah. Ini adalah kekejian di mata Allah dan Allah tidak bisa untuk mentolerir hal-hal semacam ini. Anda tidak bisa kompromi dengan saudara. Bapak Ibu Saudara, di bait Allah atau di gereja, Anda harus hidup kudus. Jadi yang tadi dikatakan homoseks terjadi di gereja-gereja, penyembahan berhala pada zaman Daniel, juga zaman Yesus. Dan sekarang itu terjadi. Saudara, saya mau bilang Tuhan jijik dengan hal-hal demikian. Jadi jika Anda hidup dengan kondisi seperti ini, saya mau sampaikan untuk Anda, berhentilah. Karena Anda akan berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran. Dengar Bapak Ibu Saudara, gereja, bait Allah harus dipandang sakral. Amin. Jangan Anda jadikan ini rumah Tuhan seperti tempat yang biasa-biasa. Seperti pasar, seperti mall. Tidak saudara. Sebab itu kalau di mall, kalau di pasar, orang mau bikin apa saja terjadi. Mau sumpah, serapah, maki. Orang mau bersinah atau apa saja. Tidak ada masalah. Tapi saya mau katakan di gereja, di bait Allah itu menjijikkan bagi Allah. Itu sesuatu yang memualkan. Itu sangat jijik, sangat kotor. Jadi kalau Anda hidup dalam kekudusan, saya mau katakan buat Anda, hiduplah kudus. Jangan hidup di dalam kenajisan dan kejijikan. Tuhan akan muntah saudara.
Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan tidak akan toleransi dengan hidup Anda berdosa. Tidak. Saya ingat suami saya berkata, di gereja ini supranatural terjadi. Karena ini gereja supranatural. Anda tidak boleh buat kejahatan di gereja. Nah saya bilang ini betul, seperti ini dikatakannya. Kalau dulu itu mereka lakukan, tapi saya mau bilang, walaupun sekarang di gereja-gereja masuk roh-roh jahat ini, tapi di GKRI Hidup Ambon tidak boleh. Anda tidak boleh buat kejahatan di rumah Tuhan, kenajisan di tempat ini. Karena gereja atau bait Allah itu sakral, di mana kita berhubungan dengan Allah yang kudus, tidak boleh dikotori dengan kecemaran yang kenajisan hidup berdosa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya harap Bapak Ibu diberkati. Kok semua diam ya? Saudara bisa katakan kiri kanan. Aduh. Kita baru mengerti bahwa Tuhan jijik. Jadi kalau Anda datang dengan sakit hati, iri hati, pahit hati, dengki, benci, dia orang putar kiri kanan. Mulut tak putar, mulut bengkok. Kalau saya suka orang kan gitu. Toton ini kan ada mulut berbicara tuh. Bilang itu dia tuh Sela tuh. Amin. Jangan saya bilang, tahu? Atau jangan ya. Harus bilang itu dia. Anton mana, Sela mana, itu mama. Oh ya puji Tuhan. Anton mana, Sela. Ya. Saya harap tidak begitu, amin. Ya. Saudara ini rumah Tuhan. Bait yang kudus. Di mana kita berjumpa Tuhan. Jangan kita kotori seperti zaman Nabi Daniel. Dan seperti zaman Yesus. Jadikan rumah Tuhan bait Allah tempat jual beli. Kotor ada di sana. Bicara orang ada di sana, kejahatan ada di sana. Tidak. GKRI Hidup Ambon akan tetap kudus. Altar akan tetap kudus. Pelayan-pelayan akan tetap kudus. Hamba-hamba Tuhan akan tetap kudus. Supaya Tuhan hadir berkati kita. Amin Bapak Ibu. Kita selalu rindu berjumpa Tuhan. Kita selalu rindu bertemu Tuhan. Kalau kita hidup supranatural, kita akan selalu rindu Tuhan. Dan gerejalah tempat kita berjumpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kotori ini gereja dengan kehidupan Anda yang najis, kotor dan jijik. Guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu atau Kristus palsu ini menyatakan tanda-tanda mujizat tetapi dengan kepalsuan. Ayat 23 dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata, lihat Mesias ada di sini dan seterusnya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga bisa menggoda kita, bisa menyesatkan kita. Bapak Ibu, setan datang dengan kepalsuan. Setan datang dengan kepalsuan. Dia datang dengan berbagai selubung dan semuanya itu seperti menyenangkan. Jadi setan datang pakai selubung. Jadi kita lihat, aduh bagus sekali seperti tadi saya bilang tuh. Dia menarik kita. Dia buat kita tergoda dan terseret. Dan kita tidak sadar bahwa kita sudah diseret oleh roh jahat. Setan masuk dan beroperasi melalui aliran-aliran musik supaya menyenangkan orang-orang yang stres dan sebagainya. Aliran-aliran ini sudah dirasuki roh-roh jahat. Kuasa roh-roh jahat. Dan banyak anak muda terseret dan terjerumus. Masuk di dalam seks bebas, narkoba, minum minuman keras, pornografi. Saudara perhatikan kalau saudara naik mobil. Perhatikan musiknya. Bom, bom, bom. Jadi kadang-kadang orang tua bilang, nyong. Kasih sedikit pun jantung mau jatuh. Gitu. Nyong, kasih musik itu sedikit cuma. Katong kayak jantung mau tak lepas. Ibu ini sakit jantung nyong. Saudara tahu, itu musik-musik. Di dalamnya roh jahat sudah masuk. Sehingga buat anak-anak muda kita ketagihan. Bum, 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 bum. Saudara perhatikan, itu mereka tidak beres. Mereka ingin mengekspresikan roh jahat yang ada dalam diri mereka. Supaya mereka terlepas. Tapi saya mau bilang, musik itu tidak akan lepaskan saudara. Saudara harus datang kepada Tuhan untuk lepaskan saudara. Saudara di kafe-kafe, di nightclub, saudara lihat tuh kalau anak-anak masuk. Betul, pemalu-pemalu pun masuk yang malu lagi. Sopi sudah minum atau Legren sudah minum. Atau apa yang saudara minum di sana saya tidak tahu. Tempat itu ya.
Coba saudara lihat waktu mereka masuk minum langsung apa? Tidak pusing dengan orang-orang di situ. Tapi kalau datang di gereja, saudara, anak muda itu identik dengan musik. Jadi kalau dengan musik anak muda itu gila, mulai balompas sana, balompas sini. Betul saudara? Saudara dia di mobil pun dia begitu, dia sendiri tahu ada tetangga di kiri kanan. Kalau mobil penumpang dia tidak tahu ada di pinggir di kiri kanan ada tetangganya. Orang tua baik apa karena ini bukan di rumah, ini di mobil. Jadi anak muda tuh kalau lagunya seperti keras saudara, jantungan. Saudara tahu roh jahat lagi bercokol dalam lagu itu. Untuk membuat anak-anak muda seperti gila seks. Pesta seks, pesta miras, pesta narkoba. Jadi semakin semakin menyanyi menarik, semakin mereka gila dengan hal-hal itu. Jadi Anda punya anak-anak, perhatikan baik-baik. Kasih lagu rohani untuk dia. Bukan fanatiknya, bukan. Tapi lagu rohani itu buat dia menjalin hubungan dengan Bapa. Kalau lagu-lagu dunia seperti gitu, dia akan ketagihan. Dan di tempatnya cuma situ, karaoke, nightclub, untuk memuaskan tubuhnya. Dia tidak pernah sadar setan lagi pakai dia untuk memuaskan keinginan dagingnya. Setan lagi peralat dia. Jadi kalau Anda seperti itu, saya bilang buat Anda harus ada di depan untuk Anda didoakan. Bapak Ibu diberkati? Ya. Jadi setan pakai hal-hal ini, musik ini, lagu-lagu ini untuk buat anak-anak muda terjerumus masuk. Dan mereka berkata sangat menyenangkan. Saya harap Anda bertobat. Setan juga masuk dan beroperasi melalui pengobatan alternatif. Dari dukun-dukun yang tadi saya bilang dukun putih, dukun hitam. Langsung menyembuhkan saudara, tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Betul saudara? Mandi ini saja, minum ini pasti sembuh. Anda tidak pernah sadar bahwa yang dia kasih itu adalah roh jahat yang dia sudah lepaskan untuk Anda minum. Setan menawarkan juga cara-cara instan untuk Anda mendapatkan kekayaan. Seperti tadi saya bilang, uang, jabatan, wanita. Dia pakai sihir dan sebagainya. Setan datang dengan kepalsuan. Tujuannya untuk menipu dan menyeret manusia supaya jadi pengikutnya. Setan adalah pendusta. Katakan pendusta saudara. Bapak pendusta. Dia adalah pembunuh keji. Setan iblis adalah bapak pendusta. Jadi kalau Anda berdusta, Anda punya bapak itu setan. Karena iblis dari mulanya adalah pembunuh, adalah penipu, pembohong, pendusta. Iblis adalah bapak pendusta. Jadi bapak-bapak suka bohongi istri, Anda punya bapak untuk setan iblis. Ibu-ibu juga yang suka menipu suami. Dengar baik-baik, iblis itu bapakmu. Karena dari mula dia penipu Adam dan Hawa. Dia tipu mereka. Kemudian dia hancurkan mereka. Jadi kalau Anda suka tipu, Anda punya pemimpin, saya mau katakan Anda juga menuruti apa yang bapakmu lakukan, yaitu iblis penipu ajak kamu untuk penipu. Anda harus jujur saudara. Supaya kamu jangan tertipu dengan kepalsuan setan. Yesus berkata, camkanlah, hati-hati, waspada supaya jangan kamu masuk dalam perangkap iblis. Karena dia masuk dengan kepalsuan seperti baik, seperti indah, seperti benar. Tapi itu palsu. Dia mengajarkan Anda seperti sesuatu yang menyenangkan, tapi ajaran itu palsu. Saya diberkati. Makanya judul itu kepalsuan. Iblis bikin kepalsuan. Seperti itu dia Allah. Beda-beda tipis. Dia ikut Yesus bikin mujizat, dia ikut-ikut. Tapi dia pakai kuasa roh jahat. Setan yang dia pakai. Saudara, setan itu, Lucifer itu tadinya dia di surga. Tuhan Allah menciptakan dia sebagai malaikat brilian. Dia itu sangat pintar saudara. Itu Lucifer. Dari Yesus mengutus kami semua. Tidak ada orang cakap dia, ganteng dia. Dan tidak ada orang pintar seperti dia. Jadi dia itu pemimpin pujian. Dia pimpin pasukan untuk menyembah Allah, penguasa alam semesta. Tetapi saudara tahu ketika orang-orang malaikat memuji Tuhan, Lucifer mau juga dia dipuji.
Dia haus pujian. Dia berkata, kamu puji dia, saya juga. Karena dia pintar, jenius, brilian, cakap, tampan. Dia mau merebut apa yang bukan dia punya. Dia ingin dipuji, dia haus pujian, haus kekuasaan. Lucifer demikian, saudara. Dia kumpul sepertiga malaikat di surga untuk jadi satu komplotan pemberontak, untuk memberontak kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, Lucifer dan sepertiga malaikat diusir keluar, dilemparkan keluar dari surga, turun ke bumi. Dan dia bekerja saat ini. Jadi saya mau bilang, iblis itu tidak bodoh. Dia sangat pintar dan licik. Jadi kalau Anda jemaat Tuhan tidak perhatikan cara iblis bekerja, Anda akan tertipu. Ingat, iblis itu kepalsuan, palsu dia. Dia mau menyamakan diri sama dengan Allah. Tetapi dia bukan Allah. Dia pakai kuasa-kuasa seperti wow, dia lebih hebat dari Allah. Tetapi dia adalah penjahat dan penipu. Jadi kalau Anda tunggu mujizat tidak terjadi, Anda pergi ke sana, saya mau bilang sangat-sangat menyedihkan. Anda mungkin sembuh seperti saya dulu di kampung waktu sumur sembuh, tetapi nyawa saya hampir-hampir habis. Saudara diberkati? Saudara tahu kegiatan sumur-sumur saya agak makan biasa, kan saya masih kecil. Kakak saya itu mantri, jadi kalau saya sakit saya tidak suka kakak saya suntik, saya tidak mau. Kalau orang datang di kakak saya, kalau kakak saya pulang liburan, orang datang untuk suntik, saya taruh air, lalu saya pergi lari. Saya lurus, semua orang sudah pulang, yang suntik-suntik itu sudah pulang, saya baru masuk rumah. Karena saya tahu kakak saya akan suntik saya. Jadi saya takut sekali untuk suntik. Jadi kalau saya sakit, saya bilang, mama bawa beta di sini, ayo. Mama saya, karena mama saya pernah ajak saya bawa saja, yo sudah pergi. Daripada saya mau suntik, sudah pergi. Hurt. Saya tahu saat itu beta sembuh. Tapi tidak sadar, beta sudah dalam cengkraman roh jahat. Beta itu hampir mati beberapa kali. Karena beta tahu iblis ingin merampas. Iblis ingin ambil beta. Karena waktu beta di sumur, roh jahat sudah dilepaskan. Dan bukan satu roh, banyak roh yang dilepaskan untuk beta. Iblis berusaha untuk bunuh beta. Iblis berusaha untuk ambil beta punya nyawa. Sekarang baru kita pahami, saudara. Kenapa beta mau hampir mati. Saudara, di kampung bapak saya mau bikin kebun. Saya masih kecil di kampung. Jadi saya suka ikut bapak saya, kan tidak ada orang di rumah. Jadi saya, bapak saya dan saya. Mama saya, kami bertiga. Jadi saya pergi ikut bapak saya. Di kampung itu bapak saya baru tebang pohon pule. Jadi pohon itu dikasih lurusnya gini. Kebun sebelah sini dan sebelah sini juga dibersihkan untuk tanam itu. Keladi lah, apa segala macam. Kasbi-kasbi. Jadi saudara tahu, ini kebun, ini pohon pulenya nih. Yang sudah bapak saya sudah tebang dan ada di sini. Di bawah ini mama saya membersihkan. Karena ini sudah ada kebun, tapi ini lagi. Di sebelahnya om saya. Jadi bapak saya bilang jangan dekat-dekat di sini. Kalau mau cuci kasih bersih bagian bawah. Karena nanti bisa pohon pule ini bisa turun begini. Dia bisa Dia bisa guling begitu. Karena ini curang, saudara. Curang, saudara. Jadi seperti gini curang nih. Di sini dia. Ini kayu di sini. Jadi kayu ini nanti dia jatuh. Jadi saudara, waktu makan siang saya ingat mama saya bilang jangan kamu lagi duduk di sini, nanti mama yang kasih bersih. Jadi saya duduk, saya pergi di tetangga kami, karena kan kalau di kampung itu kalau bikin kebun itu enak, katanya tetangga-tetangga begitu. Jadi karena saya kecil saya pergi dengan teman saya, kita cerita, saudara tahu waktu mama saya cuci, pohon ini turun. Mama saya kaget, tidak bisa lari lagi. Dan mama saya kenal ini. Saudara tahu, batang pohon pule gini, terus ikut mama saya. Tapi di pertengahan jalan, kayu itu gini. Jadi mama saya tidak mati, tapi tangan yang kena. Jadi saya lihat mama saya, sudah luka-luka yang banyak, tangannya bisa bergerak. Saya kalau tidak salah umur masih SD kelas 2. Jadi Tuhan itu baik. Saudara tahu itu peristiwa itu berlalu, saya tidak ingat. Biasalah kalau orang memang kena musibah, saya pikir biasa. Saudara tahu waktu saya menyembah Tuhan, satu saat waktu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara Tuhan buka penglihatan buat saya. Saya lihat saudara, saya bilang wow ini kan utang saya ya, kampung di mana hutan di mana bapak saya dan mama saya buat kebun.
Saudara, Tuhan bicara buat saya. Kamu lihat pohon pure itu? Saya lihat, saya bilang, iya Tuhan, pohon ini pernah mau hampir bunuh mama saya. Jadi mama saya juga itu kaget, kenapa pohonnya itu miring begini. Kan dia harus begini, saudara. Dia harus turun terus gitu, karena ini kan curam, dia harus begini. Kenapa di tengahnya dia belok? Itu di situ. Jadi mama saya agak aneh juga. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan bicara kepada kamu, lihat pohon itu. Saya bilang, iya Tuhan. Itu kan kayu itu hampir berembut mama saya. Saudara, dengar Tuhan bicara buat saya. Leni, sebenarnya kamu harus mati di gunung itu. Saya kaget dalam penyembahan di alam roh. Sebenarnya kamu harus mati di gunung itu. Tapi aku kasih kamu hidup untuk melayani aku. Seumur hidupmu, kamu harus melayani aku. Tujuan aku kasih kamu hidup, supaya melayani aku. Saudara, waktu itu saya hancur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena kalau saya mati di gunung itu, saya tidak tahu tempat saya di mana. Itulah sebabnya saudara, saya hidup. Betul saya melayani saudara. Tapi hubungan pribadi saya dengan Tuhan, karena Tuhan bilang, saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya harus puji Tuhan, menyembah Tuhan. Membangun hubungan manis dengan Tuhan. Setelah itu baru saya layani saudara. Tapi kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan sangat kuat di hati saya. Saudara, saya lihat penglihatan itu, saya menangis. Karena waktu itu saya pikir biasa. Tapi Tuhan berbicara lembut untuk saya. Sebenarnya kamu harus mati di gunung itu. Tapi aku kasih kamu hidup untuk melayani aku. Seumur hidup di bumi kamu harus melayani aku, menyenangkan aku. Kamu harus menyembah aku. Saya tidak bisa tidak menyembah Tuhan, saudara. Tidak akan pernah. Tidak akan. Kalau saya mau berangkat, saya tahu jam berapa saya harus menyembah Bapa. Saya harus menyenangkan hatinya, saudara. Itu kehidupan saya, saudara. Selalu ada di hadirat Bapa, menyembah Bapa, dan suami saya tahu. Dan anak-anak saya tahu. Saya akan berlama-lama, berjam-jam dengan Bapa. Setiap kali saya ingat peristiwa itu. Dan saya tahu itu pengaruh roh jahat. Untuk ambil saya, karena saya berhubungan dengan roh jahat. Tapi sebelum puji Tuhan, saya tidak mati Tuhan. Saya masih tetap hidup. Saya tetap hidup untuk melayani Tuhan. Saya mau bilang, sekalipun saya berdosa waktu saya kecil, di sumur-sumur, tapi Tuhan tahu pelihara saya. Saya bilang buat Anda yang berhubungan dengan dukun-dukun roh jahat, sumur-sumur, Anda perlu bertobat. Kalau orang tuamu begitu, Anda juga perlu didoakan supaya jangan turun untuk Anda. Amin, saudara. Dan dari kecil saya ajak kedua anak saya untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi sebelum suami saya pergi, dia sudah berkata buat mereka berdua, satu saat mama dan papa akan pergi, tapi kalian harus hidup mencari Tuhan. Supaya kalau mama dan papa pergi, kalian berdua sudah bergantung utuh buat Tuhan. Sekarang kalian bergantung untuk mama papa, tapi ingat satu saat kami akan pergi. Jadi kamu harus hidup bergantung untuk Bapa. Jadi setelah suami saya pergi, anak-anak saya mulai. Mereka bersekutu dengan Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Dan itu menghibur hati saya. Amin, saudara. Kalau saudara terikat, saya mau bilang, setan selalu minta nyawa. Setan selalu minta darah. Dan saya hampir-hampir saja mati. Tapi Tuhan kasih saya hidup untuk melayani Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi itulah hidup saya, saudara. Ada di hadirat Bapa. Firman Allah berkata ayat 28 terakhir. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, saya pusing juga dengan ayat ini. Tapi tadi pagi Tuhan berbicara buat saya, bangkai. Saya bilang bangkai dan burung nasar, ada dua kata di situ. Bangkai itu merupakan makanan penting bagi berbagai karnivora dan omnivora. Itu bangkai, saudara. Itu makanan yang sangat penting. Burung nasar itu burung herling, burung bangkai. Burung bangkai itu burung nasar. Itu burung pemakan bangkai. Jadi kalau bilang burung nasar itu burung pemakan bangkai. Burung herling. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau ini dia, saudara sudah lihat ya, ini pemakan bangkai. Burung ini paling suka bangkai. Burung ini tidak akan makan
Kalau binatang itu masih segar, dia akan lihat dulu saudara. Kalau binatang itu bergerak, dia tidak akan makan. Dia lihat kalau sudah mati betul-betul, sudah tidak bergerak lagi, lalu sudah mulai membusuk, baru dia makan. Itu burung bangkai. Burung pemakan bangkai. Di mana ada burungnya bangkai, di situ dia. Itu dia. Dia makan makanan seperti itu. Dia tidak akan makan makanan-makanan segar, binatang-binatang segar. Dia tidak mau. Dia mau yang bau busuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia, kita lihat diri kita dalam arti rohani. Manusia kalau rohnya mati, maka ini merupakan makanan enak bagi burung-burung pemakan bangkai yang akan datang. Manusia kalau roh dan jiwanya mati, ini menjadi umpan yang istimewa bagi nabi-nabi palsu, bagi Mesias palsu, bagi Kristus-Kristus palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Anda punya roh jiwa dalam tubuh harus hidup. Selama Anda punya roh dan jiwa mati, Anda tidak akan pernah, Anda tidak akan pernah luput dari serangan burung bangkai. Jadi betapa penting Anda membangkitkan jiwa Anda, roh Anda untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda harus bangun hubungan dengan Tuhan supaya roh Anda dalam diri, jiwa Anda dalam diri itu bergairah, itu bergerak. Selama Anda tidak bergerak, itu jadi makanan empuk. Saudara bisa memahami yang saya bilang? Jadi roh di dalam diri harus bergerak. Anda tidak boleh diam-diam. Kalau itu diam, itu makanan empuk. Jadi saya mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat GKRI Hidup Aman yang dikasihi Tuhan, ingat, burung bangkai suka hal-hal yang berbau bangkai. Bangkai itu baunya sangat menyengat. Dan di mana ada bangkai, lalat-lalat ada di situ. Karena lalat itu sangat suka bangkai, sama seperti binatang pemakan bangkai. Itulah sebabnya Anda punya jiwa roh harus hidup. Jangan Anda punya roh itu mati. Kalau Anda punya roh itu mati, maka Anda siap untuk menjadi makanan empuk. Jaga hidup Anda, roh jiwa Anda. Jangan biarkan bangkai-bangkai ada di dalamnya. Saudara jangan biarkan bangkai-bangkai ada di dalam hati saudara. Bangkai-bangkai dalam pikiran saudara. Bangkai-bangkai itu apa saudara? Sakit hati, kebencian, dendam, iri hati, tidak mau mengampuni. Cabul, homoseks, lesbian seperti yang saya bilang. Narkoba, penyembahan berhala, sihir, mantra. Itu adalah bangkai-bangkai. Dan itu sangat menajiskan. Dan itu yang mengundang roh jahat masuk dalam diri Anda. Sebab itu kalau Anda punya hati tidak beres, Anda harus bereskan. Selama Anda menyimpan sakit hati, dendam, kebencian, itu bau busuk. Itu bangkai, saudara. Anda berjalan orang tidak suka. Karena Anda berbau busuk. Bukan jalan beginilah bau busuk, bukan. Tapi selama Anda tidak benar, orang-orang yang hidup supranatural akan tahu bahwa Anda tidak beres. Bapak Ibu diberkati. Jadi bangkai-bangkai dalam diri kita ini harus dibereskan. Kita tidak boleh berjalan dengan bangkai yang membawa kebusukan. Kita harus bawa bau keharuman, bukan bangkai. Saya tidak tahu bangkai apa ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu. Kalau bangkai itu ada, saya mohon Anda datang buat Tuhan. Katakan beta semua hidup ada bangkai. Itu bau saudara, bangkai. Sampah-sampah kalau ada dalam diri kita. Itu mendatangkan bau. Dan bau-bau menyengat. Bau-bau. Bangkai ini akan menarik roh jahat. Di mana ada bangkai, di situ burung-burung nasar berkerumun. Roh-roh jahat satu persatu akan masuk. Ketika Anda tidak mau mengampuni orang, masuk roh dendam. Ketika Anda tidak mau memaafkan orang, masuk roh kebencian. Ketika Anda tidak mau masuk roh iri hati. Ketika Anda tidak mau mengampuni, masuk roh-roh jahat dalam diri Anda. Dan itu yang membawa bau bangkai untuk Anda. Jadi saya tidak tahu apa yang ada dalam diri Anda. Saya tidak tahu. Tapi Anda tahu. Saya minta Timotius naik. Saudara, burung pemakan bangkai ada di sini. Periksa hati Anda.
Tuhan mengasihi Anda. Kalau Anda tidak bertobat dari kehidupan bau busuk, bau bangkai, di mana-mana Anda bawa kematian, bau busuk, bau sampah. Anda tidak bawa kehidupan untuk orang, tapi Anda bawa kemunafikan, kebohongan, dusta. Anda bawa kepalsuan untuk orang-orang. Semua katakan Anda berhenti. Semua kita lihat diri kita. Anda yang pakai jimat-jimat, cincin-cincin, tali-tali kayak akar-akar bahar. Mungkin orang tuamu menggunakan, saya bilang Anda cepat-cepat datang. Setan itu menuntut nyawa. Kalau saya tidak hidup, kalau saya tidak ada rencana Tuhan, saya sudah mati seperti tadi. Karena dia tuntut nyawa saya. Dia sudah sembuhkan saya. Sekali saya sakit, dia sudah sembuhkan. Saya sumbu, dia sudah sembuhkan. Dia tuntut saya harus menjadi taruhan buat dia. Dia tuntut nyawa saya. Dan saya lihat di mana-mana orang banyak menderita akhir-akhir ini. Rumah-rumah tangga, wanita-wanita banyak menangis. Pernikahan-pernikahan yang tidak didasari dengan Tuhan, tapi didasari dengan roh jahat. Pakai kata untuk ambil istri, pakai kata untuk ambil suami. Pakai kata untuk kaya, pakai kata untuk berhasil, pakai kata untuk naik pangkat dan jabatan. Saya mau bilang, setan tuntut Anda punya nyawa. Dan sebelum setan rebut Anda, di sini ada Bapa. Di sini ada Tuhan yang mau melepaskan. Kepalsuan itu tidak baik. Tuhan mau Anda murni. Tuhan mau Anda terbuka. Jangan hidup dengan kepalsuan dan kelicikan. Kita ada di hadirat Bapa.